Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nur Isti Kamaria, Stambuk A221-18099, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Tadulako. Hari ini, kita akan belajar mengenai cara menentukan kadar protein pada larva lalat tentara hitam atau Hermitia lucens. Video ini dibuat dari hasil penelitian saya yang berjudul Sumber Pakan Terhadap Kandungan Larva Lalat Tentara Hitam atau Hermitia lucens sebagai alternatif pakan ikan dan pemanfaatannya sebagai sumber belajar. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan kadar protein yang terdapat pada larva Hermitia lucens dari sumber pakan yang berbeda. Sebelum mulai ke materi, kita harus mengetahui dahulu apa itu Hermitia lucens. Lalat tentara hitam atau yang memiliki nama latin Hermitilia lucens merupakan spesies lalat yang banyak ditemui di Asia Tenggara. Lalat tentara hitam merupakan jenis lalat yang tidak dikategorikan sebagai pembawa bibit penyakit karena hanya menjalani hidupnya untuk kawin dan bereproduksi. Hermitia lucens dapat mereduksi sampah organik, dapat hidup dalam toleransi pH yang cukup tinggi, memiliki masa hidup sebagai larva cukup lama, kurang lebih 4 minggu dan mudah dibudidayakan. Sedangkan, larva merupakan tahap dari serangga Hermitia lucens. Larva adalah fase setelah telur lalat Hermitia lucens dalam waktu 3 hari. Umur larva Hermitia lucens mencapai 4-5 minggu. Nilai asam amino, asam lemak, dan mineral yang terkandung di dalam larva juga tidak kalah dengan sumber-sumber protein lainnya, sehingga larva merupakan bahan baku ideal yang dapat digunakan sebagai pakan ternak alternatif. Sekarang, kita mulai untuk mengidentifikasinya. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah wadah kotak, toples, timbangan digital, timbangan analitik, Erlenmeyer, gelas beker, pipet tetes, gelas ukur, tabung reaksi, corong kaca, shaker laboratorium, spektrofotometer, sampel telur Hermitia lucens, larva Hermitia lucens, tepung ikan, sampah organik, ampas tahu, air, kertas label, aluminium foil, NaOH 10%, aquades, reagen biuret, dan filter paper. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengambil bibit sampel atau telur Hermitia lucens di tempat pembudidaya larva lalat tentara hitam atau Hermitia lucens. Kemudian, menyimpan telur di tempat penetasan telur, yaitu toples yang berisi tepung ikan. Telur akan menetas setelah berumur 2-3 hari. Setelah menetas, maka langkah selanjutnya adalah memindahkan bayi larva ke tempat pembesaran dengan cara berikut. Pertama-tama, menyiapkan media pembesaran yaitu 5 wadah yang berisi pakan sampah organik dan ampas tahu. Wadah pertama berisi sampah organik 100%, wadah kedua berisi 75% sampah organik dan 25% ampas tahu. Wadah ketiga berisi 50% sampah organik dan 50% ampas tahu. Wadah keempat berisi 75% ampas tahu dan 25% sampah organik. Dan wadah kelima berisi 100% ampas tahu. Berikut adalah gambar
penyebaran bayi larva ke setiap wadah secara merata. Sampel didiamkan selama 13 hari atau sebelum menjadi pupa. Berikut adalah larva yang telah berumur 13 hari dan telah siap panen. Setelah menyiapkan semua sampel larva, selanjutnya menyiapkan Erlenmeyer yang diberi tanda menggunakan kertas label untuk bisa membedakan setiap perlakuan seperti pada video berikut. Kemudian, menimbang setiap sampel larva dengan berat 0,5 gram dengan menggunakan timbangan analitik. Seperti yang terlihat pada video, Erlenmeyer yang telah diberi tanda kemudian dimasukkan ke dalam timbangan analitik. Perlu diingat, sebelum memasukkan sampel, timbangan harus berada di angka 0. Kemudian, memasukkan sampel larva secara perlahan sampai mendapatkan berat sampel 0,5 gram. Setelah sampel ditimbang, kemudian memasukkan 5 ml larutan NaOH 10% ke dalam Erlenmeyer yang berisi larva tersebut. Selanjutnya, menambah cairan Aquades sebanyak 20 ml ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi sampel dan larutan NaOH 10% tersebut menggunakan gelas ukur. Kemudian, menutup semua Erlenmeyer menggunakan aluminium foil seperti pada gambar berikut ini. Erlenmeyer yang telah diisi dengan NaOH 10% dan Aquades tersebut kemudian dikocok menggunakan shaker selama 2 jam, tujuannya agar sampel dan larutan tersebut homogen. Setelah 2 jam, semua sampel kita saring dengan menggunakan kertas saring. Tujuannya penyaringan ini ialah untuk memisahkan antara sampel larva dengan cairan untuk menghasilkan cairan yang jernih. Berikut adalah hasil dari sampel yang telah disaring. Setelah semua sampel disaring, filtrat diambil sebanyak 1 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Seperti
yang terlihat pada video berikut. Tabung reaksi yang telah berisi sampel, kemudian mencampurkan sampel dengan reagen biuret sebanyak 3 ml. Dan kocok agar cairan yang dimasukkan dapat tercampur. Setelah mencampurkan sampel dengan reagen biuret, sampel tersebut didiamkan selama 1 jam. Tahap terakhir yaitu mengukur kandungan proteinnya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum. Selanjutnya, untuk mengetahui kadar protein menggunakan spektrofotometri UV vis pada larva Hermitia lucens dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kandungan protein larva Hermitia lucens dengan sumber pakan yang berbeda dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi, dapat dilihat dari kelima sumber pakan yang berbeda menunjukkan bahwa sumber pakan yang mengandung protein terbesar pada larva Hermitia lucens yaitu dengan media pakan sampah organik 50% ditambah ampas tahu 50%. Kedua yaitu media pakan ampas tahu 100%. Ketiga yaitu media pakan sampah organik 75% ditambah ampas tahu 25%. Keempat yaitu media pakan sampah organik 25% ditambah ampas tahu 75%. Dan yang terakhir yaitu media pakan terkecil adalah sampah organik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.